Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang nggak masuk? Bisa. Andi. Kemana mereka? Jessica, isi dan sakit. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kedua kelas berdoa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu DJ di depan kita akan menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu apa? Masih ingat kan materi yang kemarin? Masih Bu, tentang apa? Teks prosedur. Bila di sini kita masuki materi teks cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Cerita pendek. Di sini cerita pendek. Di sini ada definisi cerita pendek. Nah di sini cerita pendek itu bisa kita lihat dia adalah sebuah cerita yang bisa selesai baca dalam sekali hidup. Di sini juga ceritanya cerpen ini berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Di sini ada pengertiannya. Di sini pengertian cerpen cerita pendek yaitu adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan sebuah peristiwa kayak pengalaman hidup secara singkat, padat dan jelas. Cerpen ini juga biasanya berfokus pada suatu konflik atau masalah yang dialami tokoh maupun tokoh utama yang diselesaikan dalam waktu secara singkat. Di sini juga ada ciri-ciri cerpennya. Nah, di sini ada ciri-ciri cerpennya. Yang pertama, ada panjang karangan maksimal 10 halaman. Di sini halamannya harus maksimal sampai 10 halaman. Yang kedua, ada habis dibaca sekali dulu. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik. Dari sini di cerita pendek ini konfliknya hanya satu. Yang keempat, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Dan di sini perwatakan tokohnya harus kita tulis secara singkat. Yang ke sini ada juga unsur-unsur cerpen. Di sini ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama, yang lingkuistik yaitu ada tema. Di sini temanya ada latar, ada tokoh, penokohan, suatu panjang, alur amanat. Di sini ada eksplitifnya, di sini ada bahasa, latar belakang, pengulangan nilai yang terkandung dalam cerpen. Habis itu materinya ada struktur teks cerpen. Di sini ada orientasi. Di sini orientasi itu merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita baik
pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa terjadi, maupun suasana dan alur ceritanya. Di sini komplikasinya ada bagian di mana konflik itu atau masalah utamanya mulai berkembang dalam sebuah cerita yang ada dalam cerita tersebut. Di situ ada resolusi. Di sini resolusinya merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam sebuah cerita. Di sini nanti ada ceritanya, contoh ceritanya yaitu Naila. Nah, di sini Naila, kita ibu minta kita bacakan. Naila, Imam Naila itu kita abadi. Dari situ mengucap hidupnya begitu karena hidupnya juga ada sejak sore tadi. Jalannya basah dan sebagiannya menampakkan dengan lekat seperti menandakan hidup ruangnya kehidupan kota ini. Ini pakat jaket kata adanya, lelaki itu mengenai jalan. Memang terasa anak sepertinya kamu aneh. Saya sedang bertujuh kita langsung berbuat mulai bahasa lampu jalan awal mulai keluarnya juga suara mobil dan motor. Semua adalah cahaya yang menyelimuti dari dinding di sudut kota. Nah, di sini dari cerita Naila, di sini bagian tidur Naila Estamita Abadi. Di situ adalah bagian dari orientasi. Nah, di sini dari bagian orientasi yaitu merupakan bagian pendahuluan sebuah cerita dari sebuah cerita baik pengalaman sifat tokoh dan tempat peristiwanya. Terus di sini ada Naila berbaring di bangkuan lelaki itu, ia berkeringat membuat hewan rambutnya. Nah, di sini itu bagian dari resolusi. Di sini bagian dari resolusi. Naila masih berbaring di bangkuan lelaki itu adalah bagian resolusi. Yang di sini bagian komunikasi. Nah, tanpa beberapa petugas berseragam atau turun dari mobil itu adalah dari sebuah contoh dari komunikasi. Sampai dalam keadaan masih tambah pusing itu adalah juga dari contoh bagian dari komunikasi. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham. Jika ibu nanti kasih tugas minggu depan buatlah cerita pendek, nanti satu-satu maju ke depan bacakan cerita pendeknya. Nah, ibu. Jika sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini, ibu minta salah satu letter yang berdoa. Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini setelah kita berdoa. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi ibu. Boleh kasih tahu. Ya. Siapa bu? Siapa? Kelas. Apa aku bilang semua? Itu mau lagi itu mau.